Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan segenap mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di channel saya. Dan di video kali ini kita akan membicarakan tentang metode penelitian ya. Kita masih melanjutkan tentang tutorial menulis proposal skripsi, dan nanti kita lanjutkan sampai pada penulisan skripsi secara utuh. Nah, dan hari ini kita akan membicarakan tentang desain penelitian kualitatif. Jadi teman-teman semuanya, ketika kalian sudah menyusun latar belakang, menentukan rumusan masalah, ya, menentukan tujuan penelitian, maka langkah selanjutnya adalah menentukan metode penelitian yang akan digunakan. Jadi metode penelitian itu cara untuk menjawab pertanyaan di rumusan masalah itu. Jadi ibaratnya kalau rumusan masalah kemudian tujuan penelitian itu adalah garis finish ya, maka metode penelitian itu adalah cara untuk mencapai garis finish tersebut. Ya, maka metode ini sangat penting untuk dipelajari karena metode penelitian nanti akan mempengaruhi hasil penelitian yang akan kita lakukan. Nah, apakah rumusan masalah itu terjawab atau tidak, tujuan penelitian itu tercapai atau tidak, itu salah satunya dipengaruhi oleh metode penelitian yang kita gunakan. Nah, maka kita harus jeli dan cermat dalam menentukan metode penelitian yang akan kita gunakan. Nah, untuk mengetahui atau untuk menentukan metode penelitian, maka tentu saja kita harus mengetahui macam-macam metode penelitian itu sendiri. Nah, teman-teman saya kira sudah sedikit banyak sudah tahu ya beberapa jenis metode penelitian yang sering digunakan dalam penulisan skripsi ya. Kita sering mendengar ada istilah penelitian kualitatif, ada kuantitatif, ada eksperimen, kemudian ada R&D dan lain sebagainya. Nah, maka coba jenis-jenis penelitian itu nanti akan kita bahas satu persatu. Tapi kali ini kita bicara yang paling mudah dulu, yaitu desain penelitian kualitatif. Ini yang sering digunakan di skripsi. Nah, oke, baik teman-teman. Jadi definisi penelitian kualitatif ya adalah suatu metode atau proses penelitian yang digunakan untuk memahami masalah-masalah kemanusiaan dalam konteks sosial. Nah, tujuannya apa ya? Untuk menciptakan atau untuk menyajikan gambaran yang utuh dan kompleks yang dilakukan dalam setting alamiah ya. Jadi di sini ada kata kunci ya, ada kata kunci dari definisi tersebut, bahwa penelitian kualitatif itu satu digunakan untuk memahami masalah-masalah kemanusiaan ya. Jadi problem-problem kemanusiaan. Yang kedua, konteksnya adalah konteks sosial. Dan yang ketiga, nah, kualitatif itu tujuannya untuk memberikan gambaran yang komprehensif, yang kompleks ya. Dan yang keempat, settingnya adalah alamiah. Alamiah di sini yang dimaksud adalah bahwa peneliti tidak boleh ikut campur terhadap masalah yang diteliti. Jadi peneliti di sini posisinya sebagai orang luar yang harus netral ya, tidak boleh mengintervensi apa yang dia teliti. Nah, ini definisi singkat dari penelitian kualitatif ya. Jadi inti dari penelitian kualitatif itu ya adalah ingin memberikan gambaran yang kompleks, gambaran yang utuh tentang sebuah fenomena, tentang sebuah peristiwa yang terjadi baik dialami oleh seseorang atau suatu kelompok dalam konteks sosial. Nah, dan yang dilakukan secara alamiah ya, settingnya itu alamiah, tidak melalui manipulasi, tidak melalui upaya-upaya untuk merubah keadaan yang ada di peristiwa tersebut. Nah, lalu untuk apa riset kualitatif itu? Nah, biasanya penelitian kualitatif dilakukan untuk beberapa hal ya. Yang pertama misalnya untuk memahami sebuah peristiwa, fenomena atau kasus tertentu ya. Jadi misalnya
di suatu lembaga terjadi kasus kekerasan seksual misalnya, mohon maaf, atau terjadi bullying di sebuah lembaga pendidikan, maka untuk mengetahui latar belakangnya, kemudian motivasinya, kemudian apa kejadiannya ya, 5W1 hanya ya, maka itu bisa menggunakan penelitian kualitatif. Nah, atau misalkan sebuah fenomena ya, sebuah fenomena misalnya di daerah Jepara ya, ada fenomena hijrah ya, atau fenomena main layangan misalnya. Itu bisa diteliti dengan menggunakan kualitatif ya. Tentu saja yang diteliti di situ adalah hal-hal yang berkaitan dengan manusianya, dengan peristiwanya. Jadi bagaimana seorang artis itu bisa kemudian berbalik 180 derajat, yang awalnya itu misalnya dari sisi pakaian itu terbuka kemudian tertutup ya karena alasan hijrah misalnya. Apa motivasinya, latar belakangnya, kemudian bagaimana pandangan dia terhadap hijrah dan lain sebagainya, itu bisa digali dengan kualitatif ya. Kemudian yang kedua ya, kalau misalnya kita ingin mengetahui perilaku seseorang ya, misalnya ada seseorang yang punya perilaku mungkin tidak sama dengan orang lain ya. Misalnya perilaku belajarnya, misalkan dia itu justru suka belajar, misalnya suka belajar di makam gitu, suka belajar di tempat-tempat angker, suka belajar di kuburan. Nah, itu kan perilaku juga, itu bisa diteliti juga. Atau misalnya yang dilakukan oleh komunitas ya, misalkan di komunitas itu ada adat tertentu ya, misalkan larung kepala kerbau di Jepara misalnya, kemudian ada budaya empra, ada tradisi misalnya itu tradisi munggah kenteng atau tradisi wiwitan dan lain sebagainya, itu bisa diteliti dengan menggunakan metode kualitatif. Yang ketiga ya, kita bisa menggunakan metode penelitian kualitatif untuk meneliti sebuah proses ya. Proses apa? Proses apa saja ya. Ya misalnya proses pembuatan suatu makanan itu juga bisa kita teliti secara kualitatif. Ya, karena kita harus mengobservasi, wawancara juga dengan pembuatnya ya. Proses pembelajaran misalnya, proses terjadinya sebuah peristiwa ya, proses yang terjadi di lembaga-lembaga tertentu, misalnya proses pengajuan pinjaman atau proses apa saja yang tentu saja yang berkait dengan masalah yang kita teliti. Nah, jadi penelitian terhadap proses ini tidak bisa kita lakukan dengan kuantitatif ya, karena kuantitatif itu tidak untuk digunakan mengetahui sebuah proses, tetapi lebih pada pengujian ya, pengujian terhadap hasil ya. Tapi kalau kualitatif itu lebih pada proses. Jadi misalnya kita di sebuah pondok atau di sebuah sekolah itu mereka memiliki metode pembelajaran yang unik ya, yang ternyata hasilnya sangat efektif untuk misalnya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak misalnya. Itu bisa kita teliti. Apa yang kita teliti? Prosesnya. Bagaimana gurunya mengajar bahasa Inggris di sana. Nah, itu misalnya. Atau misalnya di sebuah SD ya. Di sebuah SD ada anaknya misalnya ya, setiap tahun dapat medali emas dalam kompetisi sains misalnya. Nah, bisa kita cari data-data terkait itu dengan cara kualitatif ya. Bagaimana gurunya membimbing, proses pembimbingan anak-anak itu sehingga mereka bisa memenangkan medali. Misalnya begitu. Yang keempat ya, memahami isu-isu sensitif ya. Jadi untuk memahami isu-isu sensitif itu kita juga bisa menggunakan metode kualitatif ya. Misalnya tentang isu agama, isu politik ya, isu sektarian misalnya. Kemarin ada tentang misalnya ada isu-isu yang berkaitan dengan hal-hal mistis itu ya, hal-hal mistis yang kemarin sempat viral di media sosial, misalkan Gus Samsudin itu bisa kita teliti ya, bagaimana
isu-isu itu dalam pandangan masyarakat, misalnya begitu. Kemudian bagaimana seluk-beluknya, latar belakangnya itu bisa kita teliti. Kemudian misalnya dalam hal politik, misalnya kemarin sempat rame isu ijazahnya presiden dianggap palsu, itu juga bisa kita teliti dengan menggunakan kualitatif. Nah, kemudian menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah banyak diketahui. Jadi penelitian itu tidak hanya untuk mengetahui hal-hal baru, ada hal-hal lama yang juga bisa kita teliti, tetapi menggunakan pandangan yang baru, menggunakan perspektif baru. Contoh saja misalnya tentang ukir ya, tentang tradisi ukir di Jepara. Ya, selama ini ukir selalu didekati atau dipandang dari segi seni budaya, ya, dari segi kesenian, dari segi kebudayaan, ya, nilai-nilai budayanya gimana, nilai-nilai seninya bagaimana. Ada enggak misalnya penelitian yang pernah meneliti ukir dari sisi pendidikannya? Misalnya bagaimana sejarah pendidikan seni ukir di Jepara, atau bagaimana keadaan pendidikan ukir sekarang. Nah, itu kan juga memandang sesuatu, ya, fenomena yang sesuatu yang lama atau fenomena lama, tapi menggunakan sudut pandang yang baru. Atau misalnya melihat ukir dari sisi agama misalnya. Ada enggak itu kaitannya ukir dengan agama? Karena ukir itu dulu dipopulerkan oleh Sultan Hadirin misalnya, atau oleh Ratu Kalinyamat. Ada enggak karena mereka ini juga penyebar Islam di Indonesia? Ada enggak kaitannya dengan agama? Nah, itu yang masih jarang diangkat oleh para peneliti. Rata-rata ukir itu ya yang diteliti sekitar seni, budaya, ekonomi, ya. Dari sisi agama atau pendidikan itu masih sangat jarang. Kemudian yang nomor 8, kita bisa menggunakan metode kualitatif untuk meneliti sesuatu yang baru yang memang belum pernah diteliti. Jadi misalnya kamu menemukan sebuah fenomena baru, ya, entah fenomena apa saja ya di dunia pendidikan, ya, dalam konteks sosial, budaya, ya, kemudian belum pernah diteliti, kamu bisa meneliti itu, ya, karena kita harus memberikan gambaran utuh, ya, memotret tradisi itu, memotret fenomena itu. Maka cara yang paling tepat untuk memotret sebuah fenomena, ya, sebuah proses, sebuah tradisi itu, ya, menggunakan kualitatif. Misalnya di daerah Jepara mana begitu, ya, ada tradisi baru yang muncul, ya, di tengah-tengah masyarakat misalnya. Ya, misalnya awalnya dulu tidak ada, ya. Dulu tidak ada tradisi itu. Misalnya di tanggal 1 Muharram misalnya ada tradisi mandi bareng di kali misalnya begitu. Tradisi baru itu bisa kita teliti, ya. Penelitian pertama, ya, penelitian awal untuk segala sesuatu, untuk semua fenomena, ya, untuk peristiwa, untuk proses, itu pasti menggunakan kualitatif. Tidak mungkin tiba-tiba langsung kuantitatif, tidak mungkin, ya, karena kualitatif itu memberikan gambaran awal dan gambaran lebih mendalam tentang suatu hal, ya. Maka untuk meneliti sesuatu yang baru itu kita wajib menggunakan kualitatif. Jadi misalnya kamu menemukan fenomena baru yang belum pernah diteliti oleh orang, ya, maka yang bisa kamu gunakan hanya kualitatif. Nah, begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa tujuan riset kualitatif? Ya, tadi sudah saya singgung di awal bahwa tujuan utama riset kualitatif itu untuk memahami sebuah fenomena, ya, atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran, ya. Jadi intinya pada gambaran. Kualitatif itu ingin memberikan gambaran yang lengkap, ya, gambaran yang utuh tentang sebuah fenomena yang dikaji, ya. Jadi tidak membuat variabel-variabel lalu nanti mengaitkannya, tidak begitu. Itu pekerjaannya kuantitatif, ya. Makanya di kualitatif itu tidak ada variabel, ya, tidak ada variabel X, tidak ada variabel Y. Yang ada, ya, topik umum, topik khusus, ya, tema umum, tema khusus, begitu saja. Ya, yang diteliti itu objek umum atau objek khusus, gitu saja. Tidak ada variabel-variabelnya, ya. Karena memang tujuan riset kualitatif itu untuk memberikan gambaran yang utuh tentang sebuah fenomena, ya, dengan cara menelitinya secara alamiah, ya, secara natural, ya. Peneliti tidak
tidak perlu mengintervensi kondisi yang ada di sana. Tidak perlu menghitung-hitung, ya, tidak perlu menganalisis data dengan statistik, dengan hitungan matematika, tidak perlu. Dia cukup mendeskripsikan dengan narasi, ya, mendeskripsikan apa yang dia lihat dengan narasinya sendiri. Nah, itu tujuan utama riset kualitatif. Nah, kualitatif sendiri itu, ya, tentu saja berbeda dengan penelitian yang lain. Nah, oleh karena itu setiap metode penelitian pasti punya karakteristik masing-masing. Nah, penelitian kualitatif punya karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan metode penelitian lain. Misalnya yang pertama, ya, riset kualitatif itu dilakukan pada kondisi yang alamiah, ya. Sebagai lawannya adalah metode eksperimen, ya. Eksperimen itu mencoba membuat uji coba, ya, artinya ada manipulasi di situ, ya. Seorang peneliti berarti membuat manipulasi, ya, ikut andil untuk merubah keadaan yang ada di lapangan. Tapi kalau kualitatif tidak begitu, ya. Kualitatif itu, ya, penelitinya harus menjadi outsiders, menjadi orang luar, ya. Dia tidak boleh ikut campur apapun yang terjadi di sana. Bahkan misalnya terjadi misalnya, ya, perang saudara di sana, dia tidak boleh ikut campur, ya, karena dia hanya sebagai seorang peneliti yang tugasnya hanya merekam, memotret apa yang terjadi di sana, kemudian ini menuangkan, menganalisis dalam bentuk deskriptif. Nah, kalau kok nanti misalnya dia sampai kemudian terjun di sana dan sampai kemudian ikut merubah situasi yang ada di sana, ya, maka nanti penelitiannya tidak lagi objektif. Penelitiannya sudah tercampur atau sudah sudah ternodai dengan kepentingannya, kepentingan apa yang ada di sana. Ya, misalnya kemudian sampai seorang peneliti itu kan sampai misalnya kemudian dia menjadi anggota suku dan menikah dengan orang yang ada di sana, punya anak dari hasil pernikahannya itu, yaitu dikhawatirkan nanti justru akan menjadikan hasil risetnya itu tidak lagi orisinil, tidak objektif, ya, karena sedikit banyak dia pasti berpikir subjektif karena dia sudah menjadi bagian dari suku itu, misalnya begitu. Nah, yang kedua, karakteristik penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif. Artinya apa? Bahwa data yang terkumpul dari riset kualitatif itu lebih banyak berbentuk kata-kata, ya, atau gambar, ya, berbentuk gambar verbal, ya, atau kalaupun ada diagram ataupun kalau ada tabel itu juga hanya untuk memudahkan. Jadi bukan hasil dari analisis, ya. Jadi dalam kualitatif itu sangat minim angka-angka, ya. Tidak ada analisis dengan rumus matematika, tidak ada analisis dengan rumus statistik, nggak ada, ya. Karena penelitiannya hasil penelitiannya disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Nah, yang ketiga, kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome, ya. Jadi peneliti kualitatif itu jangan memikirkan hasilnya terlebih dahulu, tapi pikirkanlah prosesnya. Yang penting ketika menjalani penelitian kualitatif itu dia sungguh-sungguh menjalani proses itu. Misalnya dalam mengobservasi, dia memang datang langsung di sana, ikut di sana, mengamati itu secara intensif atau wawancara, ya. Jadi prosesnya itu dilakukan dengan benar, maka nanti akan muncul data-data yang valid, muncul data-data yang sahih, ya. Jadi dalam kualitatif itu hasil penelitian bisa saja berubah dari yang diprediksi di awal. Makanya rumusan masalah dalam penelitian kualitatif itu bisa berubah-ubah tergantung bagaimana peneliti itu mendapatkan data di lapangan, ya. Karena kualitatif itu kan awalnya tidak tahu apa-apa. Masalah yang diteliti di riset kualitatif itu kan masalah yang masih abstrak, ya, masih abu-abu, masih meraba-raba. Kemudian membuat prediksi itu kemudian ditelusuri.
lewat pengambilan data. Nah, bisa jadi ketika penggalian data ya, asumsi yang ada di otak peneliti itu berbeda dengan kenyataannya, sehingga otomatis rumusan masalah bisa jadi berubah. Nah, jadi kualitatif itu lebih menekankan prosesnya. Ketika prosesnya dilakukan dengan baik, maka niscaya data yang didapatkan juga valid. Nah, hasilnya tentu saja mengikuti proses. Nah, malah kata profesor saya itu dulu ketika ngajar itu, penelitian kualitatif kalau tidak berubah berarti tidak valid ya. Perlu dipertanyakan ya, karena rata-rata riset kualitatif itu banyak berubah ya, banyak berubah. Saya saja sendiri ketika kemarin nulis disertasi itu berapa kali merubah rumusan masalah ya, karena data di lapangan itu tidak selalu sama dengan yang kita bayangkan ya, dan data juga bisa berubah-ubah. Nah, baik, selanjutnya salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah analisis data ya. Di riset kualitatif, analisis data dilakukan dengan induktif. Induktif itu berarti berpikir dari pola khusus ke pola umum ya. Jadi dalam penelitian kualitatif kita meneliti pola khusus kan, meneliti fenomena khusus. Nah, kemudian nanti dari hasil penelitian itu kita coba untuk ya mencari kasus-kasus yang lain, sehingga nanti mendapatkan kesimpulan yang umum ya. Jadi dari berpikir dari pola khusus, berpikir dari sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum ya. Sesuatu yang khusus itu terjadi ya di tempat tertentu yang kita teliti, tapi nanti kesimpulannya ya nanti bisa kita bawa ke kasus yang lain untuk dijadikan penelitian lanjutan. Nah, kemudian kualitatif itu lebih menekankan pada makna ya, lebih menekankan pada makna. Jadi ketika kita mengamati sebuah fenomena, kemudian kita mengambil data lewat observasi ya, lewat wawancara ya, yang lebih penting itu makna dari data yang ada di lapangan itu. Jadi kita misalnya melihat orang mengukir ya, orang mengukir itu misalnya dia mengukir bunga ya, caranya begini. Nah, itu maknanya apa? Nah, maknanya apa? Ada enggak motif dibalik seorang pengukir ketika mengukir bunga? Atau misalnya seorang guru ya, seorang guru misalnya ketika membuka pelajaran dia sering menggunakan misalkan humor untuk membuka pelajaran. Nah, coba kita cari maknanya. Yang penting bukan humornya itu, tapi makna dibalik humor itu apa? Kenapa dia selalu menggunakan humor? Nah, misalnya begitu. Nah, yang terakhir, nah dalam riset kualitatif masalah yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang. Nah, sehingga tadi saya sampaikan ya, dalam riset kualitatif itu bisa jadi rumusan masalah berubah di tengah jalan, sehingga hasil penelitian juga berubah. Nah, jadi penelitian kualitatif itu rata-rata ya 90% pasti berubah. Justru kalau tidak berubah, nah kata profesor saya itu malah diragukan orisinilitasnya. Karena tadi ya bisa jadi data yang kita dapatkan di lapangan itu berbeda dengan yang kita pikirkan, sehingga hasilnya juga berbeda begitu. Nah, selanjutnya untuk melaksanakan penelitian kualitatif tentu saja ya unsur utamanya saya sudah pernah katakan bahwa inti dari penelitian itu adalah pengambilan data atau penggalian data ya. Inti dari penelitian itu adalah penggalian data. Jadi bagaimana kita menggali data, apa teknik yang kita gunakan ya, seberapa sungguh-sungguh kita menggali data, itu akan menentukan hasil penelitian kita. Nah, dalam penelitian kualitatif ya ada 4 cara yang bisa kita gunakan. Nah, ada 4 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama wawancara, ya, terutama wawancara mendalam. Ya, wawancara mendalam. Wawancara mendalam itu bagaimana? Nah, wawancara mendalam itu ketika wawancara itu kita lakukan dengan tidak terstruktur. Ya, ini mungkin tidak ada teorinya, tapi
orang yang melakukan wawancara dengan terstruktur itu artinya dia sudah apa namanya ya, sudah mati langkah ketika wawancara, karena dia tersandra oleh pedoman wawancara, sehingga dia harus mematuhi pedoman yang dia bawa. Ketika bertanya kepada narasumber atau kepada informan, dia tersandra oleh pertanyaannya sendiri, oleh pedoman wawancaranya sendiri. Dia tidak bisa kemana-mana. Tapi kalau kalau wawancara tidak terstruktur, itu kita bebas mengembangkan pertanyaan. Ya meskipun ada pedomannya juga ya, ada pedoman yang kita bawa, tetapi dari pedoman itu harus kita kembangkan sebaik mungkin. Nah, dengan pengembangan yang baik itu kita akan mendapatkan informasi yang sangat detail dan bahkan mendalam. Makanya saya selalu bilang, jadi peneliti itu harus bisa menyentuh hati seseorang ya. Kalau kita melakukan wawancara yang kepada narasumber atau kepada informan ya, maka kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang murid, sebagai seorang siswa. Ya, jangan berbicara, jangan mengatakan sesuatu yang seakan-akan itu nanti bisa dianggap menggurui orang yang kita wawancarai. Jadi ketika kita wawancara, kita mengalir saja. Ya, bawa suasana yang enak ya, cari waktu yang luang ya, tempatnya juga yang enak, sehingga nanti informannya itu bisa mengeluarkan informasi dengan santai, bahkan tanpa ditanya pun dia sudah mengatakan apa yang ingin kita ketahui ya. Bahkan hal-hal terkait dengan informasi yang sangat pribadi sekalipun, kalau kita mampu mengatur wawancara kita, itu akan dia sampaikan. Nah, saya pernah wawancara dengan seorang kiai, itu kiainya sampai nangis ya, menceritakan bagaimana dia berjuang. Dan ketika saya cross check ke santrinya, ternyata santrinya nggak tahu apa yang diceritakan oleh kiai itu. Jadi cerita itu justru diceritakan ke saya dan tidak pernah diceritakan pada orang lain, bahkan kepada santrinya sendiri. Nah, itu bagian dari bagaimana kita mengolah cara untuk melakukan wawancara. Yang kedua FGD atau Focus Group Discussion. Ini dilakukan dengan melakukan diskusi ya dengan tema tertentu ya. Tentu saja tema yang kita angkat sesuai dengan penelitian kita, dengan satu komunitas, satu kelompok yang terlibat dalam masalah yang kita teliti. Ya, misalnya kita meneliti tentang mutu pendidikan di sekolah misalnya. Ya, maka ketika kita mau FGD, yang kita libatkan ya tentu saja adalah unsur-unsur sekolah ya, mulai dari kepala, waka, guru sampai dengan karyawan, itu kita libatkan FGD. Nah, di FGD nanti itu kita harus membicarakan masalah yang kita teliti ya dari berbagai perspektif. Ya, dari berbagai perspektif sesuai dengan perspektif orang yang kita undang itu. Kemudian observasi atau pengamatan. Nah, dalam penelitian kualitatif itu ada dua model observasi, ada yang namanya partisipan, ada yang non partisipan. Nah, dua-duanya ini bisa kita gunakan secara bersamaan sebenarnya. Di satu waktu kita bisa hanya sebagai pengamat yang tidak terlibat. Jadi kita hanya mengamati saja, tidak ikut dalam kegiatan itu. Tapi di waktu lain kita juga bisa menjadi partisipan observation ya. Menjadi seorang pengamat yang ikut langsung terjun ke dalam sebuah kegiatan. Misalnya meneliti pembelajaran di pesantren atau di sekolah ya. Kita bisa melihat sebagai seorang peneliti ya, melihat dari luar, atau hanya sekedar mengamati saja proses pembelajarannya. Kita juga bisa bertindak sebagai seorang murid ya, ikut ngaji, ikut maknani begitu, ikut mendengarkan, bawa buku, ikut mencatat begitu. Nah, kemudian yang terakhir kajian dokumen atau dokumentasi. Ini dilakukan untuk mencari dokumen-dokumen terkait, dokumen-dokumen yang digunakan di sebuah lembaga atau di sebuah komunitas
yang berkaitan dengan masalah yang kita teliti. Nah, oke, jadi ada 4 teknik pengambilan data yang bisa kita gunakan untuk riset kualitatif. Loh, kenapa Pak di riset kualitatif tidak ada angket, tidak ada tes? Ya karena tidak perlu ya. Di kualitatif tidak perlu angket, karena angket itu nanti larinya ke nilai ya, larinya ke angka. Tes juga larinya ke angka, sehingga itu tidak dibutuhkan di kualitatif ya. Angket dan tes itu bisa digunakan di kuantitatif nanti, atau di eksperimen atau di R&D begitu. Nah, ini kira-kira tabel untuk mempermudah teknik pengambilan data dalam penelitian kualitatif. Jadi teknik wawancara ya bisa kita gunakan dalam penelitian kualitatif dengan instrumen berupa panduan wawancara ya. Jadi kalau wawancara itu meskipun tidak terstruktur, kita tetap menggunakan panduan. Hanya saja jangan sampai panduan itu kemudian justru menjadikan kita menjadi seorang pewawancara yang kaku ya. Jadi ketika kita mewawancara seseorang, kita harus mampu mengembangkan panduan itu ya. Mengembangkan panduan itu dengan gaya, dengan teknik yang mengalir ya, yang memungkinkan orang yang kita wawancara itu bisa menjawab dengan santai. Hasilnya apa? Hasil dari wawancara ini adalah transkrip wawancara yang nanti akan menjadi bagian dalam skripsi. Nah, objeknya siapa? Objeknya adalah informan ya. Dalam penelitian itu istilahnya adalah informan, bukan narasumber. Ya, informan terpisah. Maksudnya terpisah itu bagaimana ya? Informan sendirian ya. Bukan informan bukan seperti FGD. Kalau FGD itu kan informannya banyak ya. Kemudian kita ajak diskusi. Tapi kalau wawancara itu memang informannya terpisah, 1 atau 2 lah. Hanya beberapa orang saja. Yang kemudian yang kedua FGD. FGD itu bisa kita lakukan dengan kelompok atau sebuah komunitas ya. Instrumennya tentu saja sama ya. Ada pedoman untuk melakukan FGD itu ya. Yang pedomannya juga tidak keluar dari masalah yang kita teliti. Kemudian hasilnya adalah transkrip FGD. Observasi ya, juga ada pedomannya. Nah, poin-poin yang perlu kita amati. Jadi tidak semuanya harus kita amati, tidak. Ya, jadi untuk pengamatan pun kita harus memfokuskan pengamatan kita terhadap fenomena yang memang sesuai dengan masalah yang kita angkat. Hasilnya apa? Hasilnya adalah catatan observasi ya, atau catatan lapangan yang nanti kalau kita buat skripsi juga kita lampirkan nanti. Nah, objeknya apa? Objeknya adalah gejala ya. Objeknya adalah fenomena yang bisa kita amati. Kemudian yang terakhir kajian dokumen. Nah, instrumennya apa? Atau instrumennya ya panduan dokumentasi ya. Maaf itu salah di situ ya. Panduan dokumentasi ya. Hasilnya apa? Hasilnya ya dokumen-dokumen apa saja yang bisa kita ambil dari dokumentasi itu. Nah, objeknya apa? Objeknya adalah dokumen ya, buku, artikel dan lain sebagainya yang mendukung penelitian kita. Nah, setelah kita melakukan penggalian data, kemudian kita sudah mendapatkan data, maka untuk memastikan bahwa data itu memang data yang benar ya, data yang valid, yang sahih ya, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah ini uji kesahihan lah ya, katakanlah begitu. Uji kevalidan atau uji kebenaran terhadap data yang kita kumpulkan. Nah, dalam riset kualitatif, uji validitas dan reliabilitas itu tidak seperti di kuantitatif ya. Kalau di kuantitatif, uji validitas itu menggunakan rumus ya, ada rumusnya, menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji secara statistik. Tapi di penelitian kualitatif, karena tidak menggunakan analisis angka, tidak menggunakan hitung-hitungan
angka dan rumus, maka uji validitasnya menggunakan apa? Menggunakan teknik triangulasi. Ya, triangulasi itu sederhananya itu cek cross check lah, begitu ya. Cek cross check antara satu dengan yang lain. Nah, triangulasi itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama triangulasi sumber. Triangulasi sumber itu setelah kita melakukan observasi atau wawancara, misalnya kita cek data yang kita dapatkan itu dengan sumber yang lain. Jadi misalnya kita wawancara, ya, kita wawancara dengan satu santri, kemudian kita meragukan data yang disampaikan oleh satu santri itu atau satu siswa itu, maka kita bisa melakukan cross check, ya, dengan santri yang lain. Berarti kita melakukan wawancara lagi, ya, kita cross check itu namanya triangulasi sumber, ya. Atau misalnya observasi, ya, di satu waktu kita melihat sebuah fenomena, ya, misalkan proses pembelajarannya kok begini. Nah, kita mungkin ragu, loh, di lain waktu ternyata berbeda kembali, ya, ternyata hasil observasi itu berbeda. Nah, maka itu bisa kita cross check, ya, dengan bertanya kepada gurunya, loh, bagaimana kok ini bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, itu namanya triangulasi. Kemudian yang kedua triangulasi metode. Nah, triangulasi metode misalnya mengecek hasil wawancara dengan cara observasi atau kebalikannya. Jadi misalnya kita wawancara kepada seorang guru, misalnya ditanya, ya, Pak, Bu, jenengan kalau mau masuk kelas itu membuat RPP apa tidak, misalkan begitu, ya. Atau misalnya jenengan kalau di kelas ngajarnya pakai metode apa, misalkan dijawab, ya, saya buat RPP, saya juga kalau masuk di kelas, kalau di kelas saya menggunakan metode misalnya metode kooperatif, begitu. Nah, dia bilang begitu. Nah, tapi kayaknya meragukan, ya, misalnya begitu. Kemudian kita cross check saja. Kita cross check soal RPP, misalnya kita cross check dengan cara dokumentasi. Nah, kita cari ke kantor, tanya ke TU, tanya RPP-nya Bu ini ada apa enggak. Nah, itu namanya triangulasi. Atau misalnya tadi ketika ditanya pakai metode apa, dia jawab pakai metode kooperatif, misalnya kooperatif learning. Kita cross check saja dengan observasi, benar enggak di kelas dia menggunakan kooperatif learning. Nah, itu namanya triangulasi. Yang terakhir triangulasi teori. Jadi kalau dalam penelitian kualitatif kita harus berpijak pada sebuah teori, ya. Teori sebagai panduan untuk kita penelitian. Nah, kita cek teorinya, apakah data yang kita teliti itu sudah sesuai teori apa belum, ya. Data yang kita gali apakah sudah sesuai teori atau belum. Itu bisa kita cross check juga dengan menggunakan teori yang kita gunakan. Itu namanya triangulasi. Kemudian setelah kita uji validitas, ya, uji kesohihan data, maka kita pastikan, ya, kesohihannya, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Nah, analisis data itu apa? Analisis data itu, ya, proses mengolah data dan menyusun data tersebut secara sistematis, ya, dengan cara mengorganisasikan data tersebut ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, ya, melakukan sintesis dan menyusun ke dalam sebuah pola yang kemudian nanti diakhiri dengan membuat kesimpulan. Itu kalau dalam kualitatif, ya. Jadi dalam kualitatif itu analisis data tidak dilakukan dengan menghitung, ya, dengan rumus, ya, dengan memasukkan ke aplikasi, tidak perlu. Tapi analisis data itu dilakukan semenjak peneliti terjun ke lapangan. Ya, jadi ketika kita menggali data, ya, di situ juga kita bisa langsung melakukan analisis. Misalnya apa? Kita melihat sebuah proses pembelajaran, ya, data yang kita dapatkan dia menggunakan perencanaannya begini, ya, misalkan kegiatan pendahuluannya begini, kegiatan intinya begini. Itu langsung bisa kita analisis. Sesuai tidak dengan teorinya, ya. Bagaimana menurut teori ketika pembelajaran yang terjadi di kelas seperti ini? Itu langsung bisa kita analisis, kan? Itu kalau penelitian kualitatif. Jadi dalam penelitian kualitatif itu analisis data itu, ya, berarti
kita mencari data, kemudian menyusun data tersebut secara sistematis ya, dengan diorganisasikan ke dalam sebuah kategori ya, ke dalam unit-unit, kemudian disintesis dan akhirnya kemudian nanti disimpulkan. Nah, dalam menganalisis data kualitatif kita menggunakan pola pikir induktif ya, yaitu melakukan analisis dari data yang kita peroleh dan selanjutnya kita kembangkan menjadi asumsi-asumsi, dugaan-dugaan ya, atau kesimpulan. Nah, atau kesimpulan yang nanti bisa kita tidak lanjuti lagi dengan penelitian-penelitian lain. Nah, maka diakui atau tidak dari sisi validitas ya, memang penelitian kualitatif itu tidak begitu valid jika dibandingkan dengan penelitian kuantitatif ya. Validitas kualitatif itu tergantung kejujuran penelitinya. Peneliti mau jujur tidak menyampaikan data yang ada di lapangan. Kalau nggak jujur ya berarti penelitiannya nggak valid. Nah, kemudian dari sisi hasil ya, penelitian kualitatif itu juga mengandung unsur subjektivitas ya. Tidak seperti kuantitatif. Kalau kuantitatif karena dia rumusnya jelas, sistemnya jelas, pakai hitungan-hitungan, maka bisa dipastikan ya bahwa penelitian kuantitatif itu valid dan hasilnya juga objektif. Tapi kalau kualitatif ya sedikit banyak itu validitasnya masih bisa diragukan. Kemudian hasil penelitiannya juga tidak selamanya objektif ya, ada unsur subjektivitas seorang peneliti di situ. Makanya tadi saya sampaikan ya, instrumen utama dalam kualitatif itu ya peneliti itu sendiri. Kalau penelitinya jujur, penelitinya itu memang objektif ya, netral ya, maka itu juga nanti akan mempengaruhi hasil penelitiannya. Penelitiannya juga jadi penelitian yang orisinil ya, karena kejujurannya, menjadi penelitian yang objektif karena dia netral dan objektif terhadap kasus yang dia teliti. Ya, oke, kira-kira begitu tentang analisis data kualitatif ya. Jadi analisis data kualitatif itu dilakukan semenjak peneliti terjun ke lapangan, semenjak peneliti mencari data di lapangan. Itu sudah langsung dilakukan. Nah, jadi tidak harus menunggu pencarian data selesai. Nah, dalam prakteknya ya, ketika seseorang itu meneliti kualitatif di lapangan, dia bisa mencari data, menganalisis, langsung bisa ditulis laporan, dicicil laporannya itu bisa. Ya, tidak seperti kuantitatif. Kalau kuantitatif itu harus nunggu datanya selesai semua. Ya, karena dia berkaitan dengan angket, berkaitan dengan tes itu, berkaitan dengan uji-uji ya. Uji-uji validitas itu harus melalui proses ya, dihitung dulu, baru nanti kemudian dianalisis. Tapi kalau di kualitatif tidak begitu. Di kualitatif analisis bisa dilakukan sambil jalan. Nah, adapun prosedur analisis kualitatif ya, ini yang biasa kita gunakan merujuk pada model yang dipakai oleh Mas and Huberman. Jadi yang pertama adalah reduksi data. Jadi ketika kita mencari atau menggali data di lapangan itu ya, tentu saja kita akan mendapatkan banyak sekali data ya kan. Tapi tidak semua data yang ada di lapangan itu bisa kita masukkan ke dalam tema penelitian kita. Ya, maka peneliti harus melakukan reduksi ya. Reduksi itu bagaimana ya? Merangkum, memilih data-data yang memang sesuai dengan tema ya. Memfokuskan pada data-data yang penting ya, yang sesuai dengan masalah yang kita teliti. Jadi tidak semua data yang kemudian kita dapatkan itu kita ambil ya. Harus ada yang namanya reduksi atau memilah data yang penting dan yang tidak penting. Kemudian setelah kita memilih data-data yang akan kita gunakan, maka kemudian tugas kita yang kedua adalah melakukan display ya. Menyajikan data itu dalam bentuk narasi ya. Jadi misalnya kita mendapatkan data tentang sejarah pesantren A ya, maka tugas kita untuk mendisplay ya, kita narasikan, kita buatkan narasi historis ya.
sejarahnya dimulai dari tahun berapa, kemudian awalnya bagaimana, siapa pelakunya, nah kapan itu terjadi. Nah itu cara mendisplay data dalam kualitatif ya. Kemudian kita dapat data terkait dengan kurikulum pesantren atau kurikulum lembaga pendidikan, ya kita display, kita narasikan kurikulumnya ini. Nah, boleh kita bantu dengan data dengan tabel atau grafik misalnya begitu. Yang terakhir menyimpulkan. Ya, setelah kita menyajikan data itu ya, kemudian kita jawab rumusan masalahnya di bab 4 dan kita simpulkan. Nah, itu penjelasan tentang desain penelitian kualitatif ya. Untuk lebih jelasnya ya dalam bentuk proposal, saya beri contoh ini misalnya ya. Saya beri contoh. Ini misalnya kalau sudah dituangkan dalam bentuk proposal, desain penelitian kualitatif itu begini. Nah, ini saya ambil dari skripsi di Prodi PAI di Unisnu Jepara ya. Nah, ini bisa kamu lihat ya. Nah, ini metodologi penelitian. Nah, ini di sini dijelaskan. Jadi langsung ditentukan di sini ya. Ketika di proposal maka masuk ke bab atau subbab metodologi penelitian, dia langsung tentukan dia ini penelitian apa. Nah, ini jenis penelitiannya misalnya penelitian lapangan ya. Penelitian lapangan karena dia meneliti sebuah fenomena. Nah, kemudian pendekatannya apa? Ya, pendekatannya kualitatif ya. Jadi kualitatif itu juga metode kualitatif itu juga disebut dengan pendekatan kualitatif ya, karena lebih mengutamakan kepada deskripsi verbal ya, bukan kepada kuantitas ya, tapi kualitas. Bukan menekankan pada analisis angka-angka tapi verbal. Nah, ini ya. Pendekatannya yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Nah, karena kualitatif itu juga disebut sebagai sebuah pendekatan penelitian. Nah, kemudian kualitatif deskriptif ya, deskriptif. Dia mencoba mendeskripsikan fenomena itu dalam bentuk narasi ya, dalam bentuk tulisan. Kemudian, nah ini sumber data. Sumber datanya apa? Ya, sumber datanya bisa berupa sumber data primer atau sumber data sekunder ya. Sumber data primer itu ya di kelas sudah pernah saya sampaikan ya. Sumber data primer itu berarti sumber-sumber langsung ya, atau sumber pertama atau tangan pertama yang punya informasi itu. Ketika kita wawancara, kita observasi langsung ke lokasinya, langsung ke para pelakunya, berarti kita melakukan penggalian data kepada sumber data primer ya. Misalnya kalau misalnya itu berkaitan dengan proses pembelajaran, berarti sumber data utamanya adalah gurunya, muridnya, itu sumber data utama. Nah, ada juga sumber data sekunder. Sumber data sekunder itu berarti sumber data yang bukan sumber data langsung ya. Ya misalnya kita ingin tahu tentang proses pembelajaran, tapi kita tanya kepada kepala sekolah. Nah, itu sumber data sekunder. Kepala sekolah tahu, tapi dia bukan pelaku utamanya kan. Ya, dia hanya tahu dari pengamatannya sendiri, dan itu mungkin juga hanya sekali 2 kali. Nah, maka dalam hal penelitian terkait dengan proses pembelajaran, kepala itu bukan sumber utama. Nah, ini juga di sini disampaikan metode pengumpulan data. Yang tadi sudah kita bahas dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data itu yang pertama dan yang utama itu observasi ya. Ya, karena kita mencoba untuk memotret sebuah fenomena, maka kita harus melihat sendiri fenomena itu ya. Dan agar kita bisa melihat sendiri, maka tekniknya adalah observasi kan. Harus diamati sendiri ya. Harus diamati sendiri. Ini metode observasi. Apa yang diobservasi? Yang diobservasi adalah fenomena itu atau peristiwa itu atau kasus itu. Nah, dalam hal ini misalnya keadaan masyarakat, kemudian sikap masyarakat ya misalnya, atau
misalnya fenomena proses pembelajaran yang ada di kelas ya, bagaimana sikap siswa, bagaimana sikap guru, bagaimana kondisi dalam kelas, itu bisa kita amati atau bisa kita ketahui dengan teknik observasi. Kemudian wawancara ya, wawancara ini juga dilakukan bisa dilakukan dengan sumber utama, sumber primer atau sumber sekunder. Nah, wawancara ini tadi saya singgung harus dilakukan dengan dua model ya, terstruktur ataupun tidak terstruktur ya. Tapi kalau dalam kualitatif itu lebih dominan yang tidak terstruktur ya, karena di kualitatif itu wawancara termasuk bagian teknik pengumpulan data yang utama ya. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan penelitian kualitatif itu, kita observasi dan wawancara itu sudah cukup ya, karena itu dua teknik pengumpulan data utama. Nah, siapa yang diwawancarai ya, otomatis adalah orang-orang yang terlibat dalam fenomena itu ya. Ya, gurunya, muridnya, kalau misalnya melibatkan orang tua ya orang tuanya, begitu. Nah, yang ketiga metode dokumentasi. Di sini disebutkan metode dokumentasi. Tapi ini bukan metode utama ya. Bukan metode utama, karena dokumentasi ini digunakan untuk mencari dokumen-dokumen ya. Dokumen-dokumen itu lebih banyak di sumber data sekunder, bukan sumber data utama. Ya, kecuali penelitian kita itu penelitian dokumen. Ya, misalkan penelitian tentang sebuah buku, sebuah kitab, atau tentang kebijakan, atau tentang manuskrip begitu, maka dokumentasi menjadi teknik penelitian utama. Ya, teknik penelitian utama. Tapi kalau kita kualitatif lapangan, maka teknik penelitian yang harus kita gunakan dan itu menjadi teknik utama adalah observasi dan wawancara. Nah, kemudian di sini metode analisis data. Di sini tidak disampaikan uji validitas dan reliabilitas. Ini berarti ada yang kurang ini. Seharusnya uji reliabilitas, uji validitas itu juga dicantumkan di proposal. Nah, ini metode analisis data. Nah, tadi ini yang dipakai modelnya Miles and Huberman ya kan. Ada reduksi data, kemudian penyajian data atau display, kemudian yang terakhir verifikasi atau penyimpulan. Nah, selesai ya. Jadi kurang lebih begitu penjelasan tentang desain penelitian kualitatif ya. Minggu depan atau dalam video selanjutnya saya coba akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang desain penelitian kuantitatif, dan nanti kita lanjutkan desain penelitian yang lain. Nah, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya, selalu diberikan kebahagiaan, sehat jasmani, rohani, dan sehat ekonomi. Saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel saya, dan simak terus video-video di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.